Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di video-video saya yang terdahulu tentang pekerjaan saya dan latar belakang pendidikan saya. Jadi ada yang nanya, apakah untuk kerja di kapal pesiar itu kita harus dari sekolah pelaut ya, akademi maritim lah atau apalah itu yang khusus untuk pelaut. Saya waktu masuk ke kapal pesiar, saya punya basic perhotelan. Jadi saya dulu sempat kerja di hotel sebagai cook ya. Dan terus pertama kalinya saya melamar di atas kapal pesiar ini sebagai cook juga. Cuman waktu itu karena kelamaan nunggu, akhirnya saya masuk ke bagian servis untuk karyawan. Nah, setelah beberapa bulan di sana baru saya pindah ke storeroom. Itu pada tahun 1994 ya, pertama kalinya saya berangkat ke kapal pesiar. Waktu itu background saya memang koki, tapi karena nunggunya kelamaan dan saya perantau ya ke Jakarta, akhirnya saya nggak bisa nunggu lama karena alasan finansial. Saya nggak bisa nunggu lama, akhirnya saya berangkat. Saya terima jabatan yang ada waktu itu adalah bagian servis karyawan atau di kru mesnya, dan itu pertama kalinya saya berangkat pada tahun 1994. Jadi pada saat itu saya bukan dari sekolah maritim atau sekolah khusus pelaut, saya dari perhotelan. Dan akhirnya setelah 3 bulan saya di kru mes tadi, baru saya pindah ke storeroom. Jadi persyaratannya tidak mutlak harus dari sekolah maritim ya. Ini lebih banyak dari sekolah perhotelan atau punya basic kerja di hotel, pengalaman kerja di hotel. Jadi nggak semata-mata kita harus punya basic dari sekolah pelaut ya. Jadi kita bisa aja dari hotel, karena memang namanya kapal pesiar itu kan hotel terapung. Jadi yang dibutuhkan lebih banyak adalah karyawan hotelnya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalau kita kontrak pertama ada latihannya nggak, atau pelatihannya atau trainingnya lah di atas kapal? Jawabannya tidak ada. Jadi begitu kita datang ke sini, kita cuman langsung nanti ada senior kita yang ngasih tahu kita ya tugas kita apa, nanti ngajarin. Jadi sambil jalan gitu, nggak ada khusus 3 bulan terus baru nanti dilepas, enggak. Jadi di sini sudah langsung didampingin sama seniornya. Jadi kita langsung belajar sambil jalan. Ya, jadi nggak ada training khusus, dan insya Allah selama ini sih semua pasti terbiasa dan pasti bisa. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ada juga yang nanya, Bang, butuh waktu berapa lama sih sampai bisa jadi officer? Nah, kalau saya mungkin agak lama ya, tergantung nasib juga sih, karena memang waktu saya pindah ke storeroom itu kan posisi kapal belum terlalu sebanyak sekarang ya. Jadi waktu itu perusahaan ini cuma punya 4 kapal. Jadi bayangin aja, dari 4 kapal itu karyawan di storeroom itu lumayan banyak ya. Jadi pada saat itu nggak terlalu cepat karena kapal masih sedikit ya, jadi nggak terlalu cepat. Jadi lumayan lama prosesnya. Waktu itu saya di crew rating ya, di crew rating atau kita di sini istilahnya GPA, General Purpose Attendant, itu selama 4 tahun. Terus saya dipromote jadi asisten storekeeper selama 4 tahun atau 3 tahunan lah kira-kira. Setelah itu saya dipromote lagi jadi storekeeper itu selama 2 kali kontrak lah, sekitar 1,5 tahun lah. Nah, terus dari situ saya langsung dipromot jadi Profesor Master seperti sekarang ini ya. Jadi pada tahun 2005 itu pertama kalinya saya menjadi Profesor Master sampai saat ini. Jadi lumayan panjang ya, step-stepnya itu lumayan lama masa penantiannya sampai bisa jadi officer. Terus ada juga yang nanya, kalau kontrak officer itu berapa lama, Bang? Itu tergantung. Syukur-syukur ada yang dapat pas dalam bulan, tapi kalau lagi rotasinya kurang ya, kita lagi kurang atau kayak habis pandemi kemarin kan itu lumayan panjang, ada yang sampai 8 bulan, 9 bulan karena untuk ngumpulin lagi karyawan-karyawan yang udah sempat pencar ke perusahaan-perusahaan lain, jadi butuh waktu agak lama. Tapi sekarang ini alhamdulillah sudah mulai normal, dan saat ini seperti yang saya alamin sekarang, kontrak saya saat ini 5,5 bulan. Terus liburannya itu minimum 6 minggu atau 2 bulan ya, jadi 6 minggu 1,5 bulan sampai 2 bulan.
bisa juga lama, tapi saat ini sih kayaknya rotasinya udah lancar. Jadi mudah-mudahan semuanya nanti kebagian 2 bulan. Jadi 6 bulan di kapal atau 5,5 bulan di kapal, 2 bulan di rumah. Oke, ada juga yang nanya nih, Bang, kita butuh uang berapa banyak untuk kerja kapal pesiar? Nah, sebenarnya perusahaan ini gratis ya, tapi bukan gratis artinya semuanya ditanggung, enggak. Jadi yang kita harus bayar itu adalah biaya paspor, biaya seaman book, terus pengurusan-pengurusan lainnya ya. Kalau visa, medical check up, sama tiket itu semua ditanggung perusahaan. Jadi kita berangkat pun masih disangguin, itu uang makan ya. Uang makan kita tergantung ke pelabuhan mana kita mau join nanti. Jadi nggak semua sangu tuh sama besarnya, nggak, uang saku nggak semua sama, tergantung kita mau ke pelabuhan mana atau mau ke port mana ya, ke negara mana. Oke, dan semoga penjelasan dari saya tadi bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk di video saya kemarin. Dan akhirnya saya Yos Burhanuddin, thanks for watching dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Ciao.